Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga, Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Ibu. Luar biasa. Wah, Allahu akbar. alhamdulillah ya semuanya sehat dan tetap semangat. Nah, siapa KM-nya di sini? Saya, Bu. Iya, KM, silahkan pimpin doa terlebih dahulu ya sebelum pembelajaran dimulai. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sekarang Ibu akan melakukan presensi ya. Nanti jika nama kalian disebut, kalian acungkan tangan saja ya. Iya, Ibu. Bella Cahya Monika. Hadir, Bu. Kamila Rahman. Hadir, Bu. Alhamdulillah ya, semuanya hadir pada hari ini. Nah, sebelum beranjak ke materi, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu. Apakah kalian masih ingat dengan materi minggu kemarin terkait dengan definisi, penyebab, dan tingkatan keanekaragaman hayati? Masih, Bu. Ya, silahkan. Yang saya pahami pada pertemuan sebelumnya, yaitu keanekaragaman hayati adalah merupakan keberagaman makhluk hidup yang terjadi akibat perbedaan-perbedaan yang dimulai dari perbedaan bentuk, ukuran, struktur, penampilan, dan sifat-sifatnya. Faktor penyebab keanekaragaman hayati adalah faktor genetik, iklim, cuaca, tanah, dan relief tanah. Nah, terima kasih ya Bella. Nah, kita kan sudah melihat ya video kemarin terkait dengan flora dan fauna endemik di Indonesia. Nah, sekarang keanekaragaman hayati itu sudah banyak yang terancam punah. Menurut International Union for the Conservation of Nature and Natural Resources menyatakan bahwa harimau Sumatera kini hanya tersisa 300-an ekor lagi. Nah, coba lihat bagaimana nasib harimau Bali dan harimau Jawa. Kedua spesies tersebut itu sudah dinyatakan punah sejak beberapa tahun yang lalu. Dan kini hanya tersisa harimau Sumatera saja. Nah, ada yang tahu mengapa hal itu terjadi? Tidak, Ibu. Nah, coba jika ini dibiarkan, apakah masih ada kesempatan buat anak cucu kita melihat flora dan fauna endemik di Indonesia? Belum tentu kan? Nah, sekarang bagaimana caranya agar keanekaragaman hayati tidak punah? Apakah ada yang tahu bagaimana pelestariannya? Tidak, Ibu. Baik, pertanyaan tersebut nanti akan terjawab jika kita sudah mempelajari materi yang akan kita bahas sekarang. Jadi kita akan membahas terkait dengan materi manfaat keanekaragaman hayati, ancaman keanekaragaman hayati, dan upaya pelestarian keanekaragaman hayati. Yang dimana ketika kita mempelajari materi tersebut, tentu kita akan mendapat pengetahuan terkait dengan manfaat, ancaman, dan upaya pelestarian keanekaragaman hayati. Begitu banyak keanekaragaman yang diciptakan oleh Tuhan di dunia ini, gitu ya. Nah, tentu kita sebagai manusia patut bersyukur dan mengenalnya untuk menikmati keindahannya. Selain itu, kita juga harus melestarikannya dengan menjaga eksistensinya seperti itu. Nah, sekarang Ibu akan menginformasikan terkait dengan tujuan pembelajaran yang harus kalian capai pada pertemuan kali ini. Yang pertama yaitu peserta didik mampu menjelaskan manfaat keanekaragaman hayati melalui studi literatur dengan benar. Peserta didik mampu menjelaskan ancaman keanekaragaman hayati melalui studi literatur dengan tepat. Peserta didik mampu menjelaskan upaya pelestarian keanekaragaman hayati melalui studi literatur dengan tepat. Seperti itu ya. Nah, sekarang Ibu akan menayangkan sebuah video. Nanti video tersebut kalian simak dan catat hal-hal penting yang terdapat dalam video tersebut. Silakan selamat menyaksikan ya. Pemanasan global dan aktivitas manusia adalah ancaman terbesar terhadap kekayaan lautan Indonesia. Penangkapan ikan berlebih dan penangkapan ikan ilegal salah satu ancaman serius bagi kekayaan laut Indonesia. Demikian pula dengan penggunaan alat-alat tangkap yang merusak lingkungan seperti bom ikan, racun, kompresor, dan jaring yang bisa merusak karang adalah penyumbang ancaman terbesar. Belum lagi masalah sampah di laut. Masalah sampah ini tak hanya di pesisir saja, bahkan ke laut lepas dan lautan dalam. Secara umum, sampah sangat mengganggu kehidupan biota laut dan ekosistem, serta kesehatan manusia juga kepada pariwisata. Pasalnya, sampah yang masuk ke laut umumnya mengandung plastik dan logam. Keduanya mengalami proses pelapukan dan penguraian yang cukup lama. Ancaman ini jika tidak ditanggapi dengan baik akan membuat sumber daya laut kita diambang kehancuran. Nah, setelah tadi kalian menyimak video, apakah ada yang ingin menyimpulkan? Ada, Bu. Video tersebut dapat disimpulkan bahwa kerusakan di laut diakibatkan oleh pemanasan global, aktivitas manusia, sampah, penangkapan ikan, dan alat tangkap ikan yang dapat merusak terumbu karang. Hal itu merupakan ancaman terbesar. Nah, ya betul ya yang tadi simpulan yang disampaikan oleh Kamila bahwasanya pemanasan global, aktivitas manusia, dan penangkapan ikan yang berlebih itu merupakan ancaman besar bagi kekayaan lautan Indonesia. Selain itu, tadi dijelaskan juga di dalam video ya, terkait dengan alat-alat yang digunakan untuk menangkap ikan seperti bom ikan, racun, kompresor, dan jaring yang merusak terumbu karang itu akan merusak atau mengganggu biota laut
yang ada di lautan. Nah, selain itu juga tadi dijelaskan bahwasannya sampah baik di pesisir maupun di lautan dalam itu akan mengganggu ekosistem biota laut. Nah, karena apa? Karena sampah yang masuk itu mengandung plastik dan logam yang tentunya itu akan sulit untuk diuraikan. Nah, seperti itu ya. Oke, baik. Nah, setelah tadi kalian menyimak video ya, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak? Ada, Ibu. Ya, silahkan. Izin bertanya, Bu, apa manfaat keanekaragaman hayati? Oke, ada yang ingin ditanyakan lagi? Ada, Ibu. Ya, silahkan. Izin bertanya, Ibu, Ya. apa saja yang menjadi ancaman keanekaragaman hayati? Oke, ada yang ingin ditanyakan lagi? Ada, Ibu. Ya. Apa saja upaya yang dapat dilakukan agar keanekaragaman hayati tidak punah? Oke, terima kasih atas pertanyaannya ya. Jadi dapat disimpulkan ya pertanyaannya, yaitu bagaimana manfaat, ancaman, dan upaya pelestarian keanekaragaman hayati. Nah, sekarang Ibu ingin kalian membentuk kelompok. Satu kelompok itu berjumlah 4-5 orang. Silakan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing ya. Iya, Ibu. Oke, apakah sudah berkumpul dengan kelompoknya masing-masing? Sudah, Bu. Ya. Sekarang Ibu ingin membagikan LKPD terlebih dahulu. Oke. Nah, jadi kalian sebelum mengisi soal, baca terlebih dahulu dan identitasnya diisi terlebih dahulu, identitas kelompok, lalu baca ringkasannya dan petunjuk pengerjaannya ya, alat bahan sama petunjuk pengerjaannya. Jadi kalian itu harus mengamati terlebih dahulu. Di sana ada tabel, ada gambar pada tabel dan ada juga bagan, ada studi literasi ya. Nah, kalian di sana isi terlebih dahulu, kemudian nanti dijawab soal-soalnya ya, seperti itu. Ini dikerjakan secara berkelompok. Nanti setelah selesai pengerjaan kalian harus mempresentasikan ya. Satu, apakah sudah paham? Sudah, Ibu. Kelompok 2? Izin bertanya, Bu. Ya. Untuk pengerjaan LKPD-nya bersumber dari mana saja ya, Bu? Oke, bersumber dari banyak, ada bisa dari buku paket ataupun sumber-sumber internet yang relevan gitu bisa digunakan ya. Baik, Ibu. Oke, terima kasih. Apakah kalian sudah paham? Sudah, Ibu. Ya, silakan kerjakan ya. Kelompok 1, apakah ada kesulitan dalam pengerjaan? Tidak ada, Bu. Oke. Kelompok 2 bagaimana? Izin bertanya, Bu. Iya, silakan. Untuk nomor 2 ini jawabannya berdasarkan tabel 1, bukan, Bu? Iya, betul ya. Dan Nanti kalian jelaskan pada masing-masing. Di sini kan ada beberapa gambar. Jelaskan dari masing-masing gambar tersebut ya. Oh iya, jadi dijelaskan juga ya, Bu? Iya. Oke. Silakan lanjutkan ya. Iya, Ibu. Nah, waktunya sudah habis ya. Nah, sekarang apakah sudah selesai semuanya? Sudah, Ibu. Oke, sekarang presentasi ya hasil dari diskusi kali ini. Apakah ada yang ingin presentasi? Boleh, Bu, kelompok 2. Oh ya, silahkan maju ke depan ya. Iya. Baik, saya dari perwakilan kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari diskusi tadi. Yang pertama, manfaat keanekaragaman hayati. Keanekaragaman tumbuhan yang bermanfaat sebagai penyedia bahan pangan, misalnya padi, jagung, sorghum, kentang, dan ketela. Adapun keanekaragaman hewan yang bermanfaat sebagai bahan pangan, misalnya sapi, ayam, serta ikan yang berasal dari laut dan air tawar. Sebagai bahan dasar suatu obat yang berasal dari tumbuhan dapat berupa akar, misalnya ginseng, kunyit, dan lengkuas. Buah, misalnya buah jeruk nipis, atau sejenisnya, misalnya kayu dan bambu. Untuk membuat alat-alat rumah tangga, misalnya meja, kursi, dan lemari. Tumbuhan hijau mampu membuat udara yang kotor menjadi bersih, sebagai perlindungan terhadap kerusakan lahan, sebagai alat transportasi seperti kuda, sebagai penjaga keseimbangan lingkungan, sebagai agen jika terjadi peristiwa berdasarkan gambar. Yang pertama, hutan yang terbakar berat akan sulit dipulihkan karena struktur tanahnya mengalami kerusakan, hilangnya tumbuh-tumbuhan menyebabkan lahan terbuka sehingga mudah tererosi dan tidak dapat lagi menahan banjir. Selanjutnya, menebang hutan sembarangan bisa menyebabkan keanekaragaman hayati menghilang, menurun, bahkan punah. Para binatang yang menggunakan pohon sebagai tempat tinggal dan tempat berlindung ikut terkena dampaknya pula. Kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan bom serta menyebabkan terumbu karang hancur dan ikan-ikan menjadi mati. Pengolahan limbah industri yang buruk juga bisa menyebabkan beberapa spesies hilang, mempengaruhi keseimbangan antara predator dan mangsa, maka spesies binatang dan tumbuhan akan terancam punah. Faktor utamanya adalah polusi dari limbah yang mempengaruhi iklim. Yang ketiga, faktor apa saja yang dilakukan manusia sehingga menyebabkan terjadinya ancaman kepunahan keanekaragaman hayati. Yang pertama, penebangan pohon-pohon di hutan secara liar. Yang kedua, pembangunan jalan tol dengan mengepres bukit dan melewati lahan hutan ataupun lahan produktif lainnya. Yang ketiga, pembuangan limbah industri langsung ke badan air. Yang keempat, penangkapan ikan di laut dengan menggunakan bom ikan, penangkapan ikan laut dengan menggunakan jaring pukat, melakukan perburuan hewan di hutan secara liar, melakukan penggunaan pestisida untuk memberantas hama tanaman secara berlebihan, menggunakan plastik untuk belanja sehari-hari secara berlebihan. Selanjutnya, perbedaan antara in situ dan ex situ. In situ yaitu pelestarian sumber daya alam hayati di tempat asli, sedangkan ex situ pelestarian sumber daya alam hayati di luar tempat asli. Yang termasuk pelestarian sumber daya alam hayati secara in situ antara lain
Suaka Marga Satwa merupakan tempat pelindungan hewan-hewan di lingkungannya agar hewan-hewan tersebut dapat berkembang biak atau agar tidak punah. Yang kedua, Taman Nasional. Pendirian Taman Nasional bertujuan melindungi tumbuhan dan hewan di habitat aslinya. Selanjutnya, Taman Laut untuk melindungi keindahan laut dan biota yang hidup di dalamnya, termasuk terumbu karang. Yang kelima, hutan lindung merupakan perlindungan hutan terhadap fungsi hutan secara umum serta menjaga supaya hutan tetap lestari. Sekian dari kelompok 2. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada. Silakan dari kelompok 1. Izin bertanya, tadi disebutkan bahwa Indonesia memiliki beberapa jenis taman nasional. Nah, apa saja taman nasional tersebut? Terima kasih. Baik, langsung dijawab saja. Taman nasional yang ada di Indonesia yaitu ada Taman Nasional Gunung Leser, Taman Nasional Kerinci Seblat, Taman Nasional Ujung Kulon, Taman Nasional Meru Betiri, Taman Nasional Tanjung Puting, dan Taman Nasional Komodo. Seperti itu. Kelompok 1 bagaimana? Terima kasih. Baik, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok 2 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya dan kelompok 1 yang sudah bertanya. Nah, sekarang Ibu akan membahas materi mengenai pembahasan tadi manfaat, ancaman, dan upaya pelestarian keanekaragaman hayati. Yang pertama, sebelum kita membahas, kita ketahui ya bahwa keanekaragaman hayati itu merupakan keberagaman makhluk hidup yang terjadi karena perbedaan-perbedaan baik itu dari sifat, bentuk, warna, jumlah, tekstur ataupun sebagainya. Itu karena disebabkan oleh beberapa faktor yang kemarin sudah kita bahas ya. Nah, sekarang kita beranjak pada materi yang pertama yaitu manfaat keanekaragaman hayati. Nah, keanekaragaman hayati merupakan kekayaan sumber daya alam yang mendukung kehidupan manusia untuk hidup sejahtera seperti itu ya. Tadi banyak sekali dijelaskan oleh kelompok 2 bahwasanya keanekaragaman hayati itu dijadikan sebagai bahan pangan. Kalau misalnya di tumbuhan itu misalnya padi, jagung, dan kentang. Hewan itu seperti sapi, ayam, ikan, dan sebagainya. Lalu yang kedua itu manfaatnya yaitu sebagai obat-obatan. Seperti masyarakat sering menggunakan lengkuas, kunyit, jahe, ataupun daun pepaya, buah mengkudu. Banyak sekali yang dijadikan oleh masyarakat sebagai obat-obatan, bahan dasar dari obat-obatan. Dan jika di tumbuhan misalnya jika di hewan misalnya ada minyak ikan dan telur ayam kampung ya, telur ayam kampung. Lalu manfaat yang ketiga yaitu tumbuhan hijau yang melalui fotosintesisnya itu dapat membuat polusi udara dari yang kotor menjadi bersih karena menghasilkan oksigen. Nah, oksigen tersebut akan menetralkan polusi udara baik dari asap pabrik ataupun dari kendaraan bermotor. Yang keempat yaitu ada sebagai bahan bangunan. Bahan bangunan seperti kayu dan pohon itu sering digunakan sebagai misalnya dalam membuat pintu ataupun kursi, meja, dan masih banyak lagi. Kelima yaitu sebagai kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, seperti dijadikan spesimen-spesimen seperti kelinci ataupun katak itu sering dijadikan spesimen untuk percobaan atau melakukan percobaan atau penelitian ya. Dan itu digunakan untuk membuktikan teori seperti itu. Nah, itu digunakan sebagai alat transportasi. Nah, seperti kuda, unta itu sering dijadikan sebagai alat transportasi ketika di wilayah mereka itu kendaraan seperti itu. Jadi menggunakan kuda dan unta. Misalnya kalau di sini ada delman seperti itu. Manfaat yang ketujuh itu sebagai perlindungan dari kerusakan lahan. Nah, sudah kita ketahui ya bahwa akar itu mampu menyerap menyerap air dan melindungi tanah dan dari pengikisan air hujan gitu ya. Manfaat yang kedelapan itu dijadikan sebagai pembuatan aneka makanan ataupun minuman. Nah, seperti tempe ataupun kedelai, kecap, terus mentega dan masih banyak lagi itu dijadikan makanan ataupun itu dari hasil pemanfaatan mikroba ya, dari hasil pemanfaatan mikroba seperti itu. Sekarang kita membahas terkait dengan ancaman keanekaragaman hayati. Yang pertama yaitu sebenarnya ada dua ancaman. Yang pertama yaitu ancaman dari alam yang berasal dari alam dan ancaman dari aktivitas manusia. Yang pertama yaitu ancaman yang berasal dari alam. Itu sulit diprediksi ya dan kejadiannya di luar kendali seperti itu. Seperti tsunami lah atau gempa bumi, longsor, gunung meletus ya seperti itu. Nah, berbeda dengan ancaman yang berasal dari aktivitas manusia. Aktivitas manusia seperti penebangan pohon secara liar, perburuan hewan secara liar, penangkapan ikan menggunakan bom ikan dan jaring pukat seperti itu ya, dan penggunaan plastik yang berlebihan, penggunaan pestisida untuk memberantas hama secara berlebihan. Dan satu lagi pembuangan limbah industri ke badan air, dan itu yang mengancam keanekaragaman hayati, yang membuat keanekaragaman hayati ini menurun. Nah, lalu kita beranjak kepada upaya pelestarian. Nah, upaya pelestarian itu ada dua, ada pelestarian in situ dan pelestarian ex situ. Pelestarian in situ yaitu pelestarian sumber daya alam hayati di tempat aslinya seperti Suaka Marga Satwa, Taman Nasional, ataupun ada taman laut dan hutan lindung ya, hutan lindung. Kita beralih ke pelestarian secara ex situ. Pelestarian secara ex situ itu pelestarian yang dilakukan di luar habitat aslinya. Adapun macam-macam dari pelestarian secara ex situ ini yaitu seperti kebun binatang, seperti kebun raya, kebun plasma nutfah, ataupun
taman safari dan koleksi kebun koleksi ya, seperti itu. Mungkin sekian dari Ibu. Sekarang ada yang ingin menyimpulkan tidak terkait dengan tadi pembahasan mengenai manfaat, ancaman dan upaya pelestarian keanekaragaman hayati? Izin menyimpulkan, Bu. Iya, silakan. Jadi kesimpulannya, keanekaragaman bermanfaat sebagai penyedia bahan pangan, bahan dasar suatu obat, bangunan, membuat udara yang kotor menjadi bersih, alat transportasi, beberapa aktivitas manusia yang mengancam keanekaragaman hayati di Indonesia, yaitu penebangan pohon-pohon di hutan secara liar, pembuangan limbah industri langsung ke badan air, bom ikan, perburuan hewan di hutan secara liar, lalu pelestarian sumber daya alam yang dapat dilakukan dengan cara in situ dan ex situ. Nah, jadi dapat disimpulkan ya materi hari ini bahwasanya Allah menciptakan segala sesuatu itu pasti memiliki manfaatnya. Dan keanekaragaman hayati ini memiliki manfaat yang sangat banyak ya. Nah, seperti yang sudah diketahui bahwa keanekaragaman hayati merupakan kekayaan sumber daya alam untuk yang mendukung untuk kehidupan manusia seperti itu ya, agar hidup sejahtera. Nah, tadi sudah banyak sekali manfaatnya seperti bahan pangan, dijadikan sebagai bahan pangan, obat-obatan, pemasok oksigen, terus perlindungan terhadap kerusakan tanah, terus kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan masih banyak lagi ya, tadi ada pembuatan makanan dan minuman seperti itu. Nah, sekarang kita beranjak pada ancaman. Ancaman keanekaragaman hayati ini ada dua, tadi berasal dari alam dan berasal dari aktivitas manusia. Nah, ancaman dari alam itu tadi sudah diketahui ya, seperti gunung meletus, gempa bumi, itu tidak dapat diprediksi. Nah, lalu yang kedua ancaman mengenai ancaman dari aktivitas manusia. Tadi banyak sekali seperti penebangan pohon secara liar, perburuan hewan secara liar, terus penangkapan ikan menggunakan bom ikan dan jaring pakut. Terus banyak sekali ya, seperti penggunaan pestisida yang berlebihan dan banyak sekali. Nah, seharusnya kita sebagai manusia itu harus menyadari bahwa keanekaragaman hayati akan terjaga bila ekosistem yang merupakan suatu kesatuan hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya itu mendapatkan perlindungan, sehingga terciptanya kondisi lingkungan yang sehat dan mendukung kehidupan manusia seperti itu. Dan manusia juga harus merubah pola pikir dan perilaku serta perbuatan agar hidup serasi dan selaras dengan alam dan lingkungannya seperti itu ya. Dan kita sebagai manusia juga harus melestarikan dan menjaga eksistensi dari keanekaragaman hayati tersebut. Nah, lalu kita beranjak pada materi terkait dengan upaya pelestarian keanekaragaman hayati. Tadi sudah dijelaskan ya, ada pelestarian secara in situ dan pelestarian secara ex situ. Pelestarian secara in situ itu di habitat aslinya, sedangkan pelestarian ex situ itu di luar habitat aslinya. Artinya itu dipelihara di tempat yang lain seperti itu ya. Mungkin sekian kesimpulan dari Ibu. Akan membagikan soal post-test yang berjumlah 5 soal. Nanti kalian isi dalam waktu 10 menit ya. Ya, Ibu. Ini untuk mengukur tingkat pemahaman kalian terhadap materi yang tadi disampaikan. Silakan dikerjakan. Bagaimana? Apakah sudah mengerjakannya? Sudah, Ibu. Silakan kumpulkan ya. Sudah, semoga nilainya bagus-bagus ya. Ya, Ibu. Nah, sekarang Ibu akan memberikan penugasan kepada kalian untuk minggu yang akan datang dikumpulkannya ya. Jadi kalian itu harus membuat makalah terkait dengan keanekaragaman hayati, itu dikerjakan secara berkelompok ya. Dan insya Allah nanti kita akan membahas materi baru yaitu sistem klasifikasi. Nah, Ibu harap kalian membaca terlebih dahulu materi tersebut dan membuat rangkumannya ya. Baik, Ibu. Ya. Nah, sekarang Ibu ingin apakah ada yang ingin menyampaikan terkait kesan yang dirasakan atau hal-hal yang diperoleh dari pertemuan kali ini? Apakah ada? Ada, Ibu. Ya, silakan. Dari pertemuan tadi, saya mendapatkan pengetahuan bahwasannya keanekaragaman hayati memiliki manfaat yang sangat banyak bagi kehidupan, seperti dijadikan sandang, pangan, papan, makanan, obat-obatan, dan sebagai sumber penghidupan yang lainnya. Dan saya juga mendapatkan pengetahuan tentang ancaman dan bagaimana upaya untuk melestarikan keanekaragaman hayati. Nah, baik, mungkin sekian pembahasan kali ini ya, karena waktunya sudah habis. Semoga ilmu yang didapat hari ini bermanfaat. Mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian pemaparan dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.